Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Alia duduk di ruang keluarga, menatap foto pernikahannya dengan Reza yang terpajang di dinding. Senyum mereka begitu lebar di hari itu, menggambarkan kebahagiaan yang seolah tak tergoyahkan. Alia, seorang wanita mandiri yang sukses membangun kerajaan bisnisnya sendiri, merasa hidupnya semakin sempurna setelah menikah dengan Reza. Pria itu adalah sosok yang penuh perhatian, pendukung setianya, dan juga pasangan hidup yang selalu membuatnya merasa dicintai. Reza sendiri adalah seorang pria yang memesona dengan tutur kata yang lembut. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan untuk membantu Alia mengelola bisnis keluarga mereka. Di awal pernikahan, kerjasama mereka tampak begitu serasi. Alia menangani aspek strategis, sementara Reza berfokus pada detail operasional. Setiap malam, mereka sering berbicara panjang lebar tentang rencana masa depan, bermimpi tentang bagaimana mereka akan memperluas bisnis dan menjalani hidup bersama hingga tua. Alia merasa bersyukur memiliki pasangan yang memahami visinya dan selalu ada untuknya, meskipun jadwalnya yang padat kerap menyita waktu mereka. Namun, seiring waktu, Alia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Reza, yang biasanya antusias dengan diskusi-diskusi mereka, mulai tampak lebih sering melamun. Ia juga kerap memberikan alasan untuk absen dari pertemuan-pertemuan penting. Alia mencoba mengabaikan kegelisahan itu, menganggapnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan pernikahan yang memang penuh dengan pasang surut. Suatu sore, saat mereka menikmati teh bersama di teras rumah, Alia mencoba menanyakan perasaan Reza. "Aku merasa belakangan ini kamu sedikit berbeda. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya lembut. Reza tersenyum tipis dan menggenggam tangan Alia. "Tidak ada apa-apa, sayang. Mungkin aku hanya lelah. Tapi percayalah, aku selalu ada untukmu," jawabnya sambil menatap mata Alia. Jawaban itu cukup untuk menenangkan hati Alia. Meski jauh di lubuk hatinya ia merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Hari-hari berlalu, dan Alia kembali disibukkan oleh urusan bisnisnya. Namun, perubahan sikap Reza semakin sulit untuk diabaikan. Ia lebih sering pergi dengan alasan bertemu klien, meskipun Alia jarang mendengar hasil nyata dari pertemuan-pertemuan itu. Alia mencoba berpikir positif, mengingat bagaimana Reza pernah menjadi suami yang begitu mendukung dan penuh cinta. Ia berharap fase ini hanya sementara, dan semuanya akan kembali seperti dulu. Sampai suatu hari, Alia menemukan sesuatu yang membuat pikirannya terusik. Sebuah kartu kecil terselip di antara dokumen-dokumen kerja Reza, bertuliskan, "Terima kasih atas waktu indah kita bersama. Dengan cinta, K." Alia memandang kartu itu dengan alis berkerut, mencoba memahami arti di balik pesan singkat tersebut. Ia memutuskan untuk tidak langsung berkonfrontasi dengan Reza, memilih untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaannya untuk nanti. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang kerjanya, merenungkan berbagai kemungkinan. Ia masih ingin percaya pada suaminya, tapi instingnya sebagai seorang wanita mulai mempertanyakan banyak hal. Perlahan, bayangan keraguan mulai menyelimuti pikirannya, menandai awal dari perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, seperti biasa, Alia sudah terjaga lebih awal. Ia terbiasa memulai harinya dengan segelas air lemon hangat sebelum berolahraga ringan di taman belakang rumahnya yang asri. Setelah selesai, ia menyempatkan diri untuk memeriksa jadwal kegiatannya hari itu sambil menikmati sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangganya. Rutinitas Alia sebagai seorang pengusaha sukses memang penuh dengan tantangan. Kantor pusat perusahaannya terletak di pusat kota,
sebuah gedung tinggi yang sebagian besar lantainya digunakan untuk operasional bisnisnya. Alia memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi, dengan ratusan karyawan yang mengandalkannya sebagai pemimpin. Setibanya di kantor, Alia langsung tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Hari itu ada beberapa agenda penting, rapat dengan tim pemasaran untuk membahas peluncuran produk baru, pertemuan dengan investor potensial, dan sesi diskusi dengan tim hukum mengenai kontrak klien besar. Alia memimpin setiap rapat dengan profesionalisme yang tak terbantahkan. Ia adalah sosok yang karismatik, mampu membuat setiap orang di ruangan merasa terinspirasi. Namun, di tengah kesibukannya, Alia tetap tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perubahan sikap Reza. Pikirannya terus melayang ke kartu kecil yang ia temukan beberapa hari sebelumnya. Meski ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, sesekali ia merasakan perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Saat waktu makan siang tiba, Alia memilih untuk tetap di ruang kerjanya. Ia membuka laptopnya dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Namun, pikirannya kembali terusik oleh ingatan tentang Reza. Di sudut hatinya, ia berharap bisa berbagi beban pikirannya dengan seseorang, tetapi ia tidak ingin mencemari hubungan mereka dengan kecurigaan yang mungkin tidak berdasar. Sore harinya, Alia menghadiri pertemuan dengan salah satu klien terbesar perusahaannya. Pertemuan itu berlangsung lancar, dan Alia berhasil menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Semua orang di timnya merayakan kesuksesan itu dengan senyuman lebar, tetapi Alia tetap merasa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Saat perjalanan pulang ke rumah, Alia mencoba menelepon Reza. Biasanya, mereka akan berbicara sebentar di telepon untuk bertukar kabar. Namun, kali ini, panggilan Alia tidak dijawab. Ia berpikir mungkin Reza sedang sibuk, tetapi perasaan aneh itu semakin menghantuinya. Setibanya di rumah, suasana terasa sepi. Reza belum pulang, dan Alia memutuskan untuk menunggu di ruang keluarga sambil membaca laporan bisnis lainnya. Malam itu, ketika Reza akhirnya tiba, ia terlihat lelah dan menghindari kontak mata dengan Alia. "Maaf, aku pulang terlambat. Tadi ada urusan mendadak," ujarnya singkat sebelum langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Alia menghela napas panjang, merasa kebingungan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia juga tidak ingin terlihat terlalu menekan. Dalam keheningan malam, Alia hanya bisa merenung, berharap esok akan membawa kejelasan yang ia cari. Hari berikutnya, Alia kembali tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bangun pagi, berolahraga, dan bersiap menuju kantor. Namun, ada perasaan ganjil yang terus membayangi pikirannya. Ia mencoba mengesampingkan kegelisahan itu dengan fokus pada jadwal hariannya yang padat. Pagi itu, Alia menghadiri seminar besar yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi. Ia diminta menjadi pembicara utama untuk berbagi kisah sukses perusahaannya yang telah berhasil meraih pasar internasional. Dengan percaya diri, Alia menyampaikan presentasinya, disambut tepuk tangan meriah dari ratusan peserta yang hadir. Setelah seminar selesai, ia dijadwalkan makan siang dengan beberapa mitra bisnis baru. Mereka membahas peluang kolaborasi untuk proyek masa depan, dan Alia menunjukkan wawasan yang tajam, memastikan setiap detail peluang tersebut dipertimbangkan dengan matang. Tidak ada seorang pun yang bisa menebak bahwa di balik senyumnya, Alia sedang memendam kekhawatiran yang terus mengganggu. Ketika sore menjelang, Alia kembali ke kantor untuk menyelesaikan laporan penjualan kuartal terakhir. Saat ia sedang memeriksa data di komputernya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reza muncul di layar. "Maaf, aku pulang terlambat lagi malam ini. Ada urusan pekerjaan yang harus kuselesaikan." Alia membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengerti bahwa pekerjaan bisa menjadi alasan yang sah, tetapi perasaan aneh yang selama ini menghantuinya tak kunjung hilang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Reza, meski ia belum memiliki bukti apapun untuk menguatkan perasaannya. Sepulang kerja, Alia memutuskan untuk berbicara dengan salah satu sahabatnya, Karin, seorang psikolog yang selalu menjadi tempatnya berbagi pikiran. Di sebuah kafe kecil dekat kantor, mereka duduk berdua sambil menikmati secangkir kopi. "Aku merasa Reza berubah akhir-akhir ini,"
kata Alia memulai pembicaraan. Dia sering pulang terlambat, dan ada saat-saat dia terlihat seperti menghindariku. Karin mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum menjawab. Mungkin dia memang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi, kalau kamu merasa ada yang salah, jangan pendam sendirian. Cobalah bicara langsung dengannya, tanpa menuduh. Tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Alia mengangguk. Meski dalam hati ia merasa belum siap untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Ia terlalu mencintai Reza untuk langsung berpikir negatif. Tetapi perasaan tidak tenang itu semakin sulit diabaikan. Malam itu, ketika Reza akhirnya pulang, Alia mencoba untuk berbicara. Namun, Reza tampak lelah dan hanya ingin segera beristirahat. Alia pun menunda pembicaraan itu, berharap ada waktu yang lebih tepat di kemudian hari. Di balik dinding kamar mereka, Alia memandangi langit-langit dengan perasaan campur aduk. Kesuksesan yang ia raih di dunia bisnis tidak mampu menghapus kekosongan yang mulai ia rasakan dalam rumah tangganya. Ia sadar bahwa suatu saat ia harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Karin, Alia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin terus-menerus terjebak dalam pikiran yang membuatnya gelisah. Namun, pagi itu, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Alia sedang merapikan meja kerja di rumah ketika ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara tumpukan dokumen dan kertas-kertas lama, terselip sebuah struk belanja dari sebuah toko perhiasan mewah di pusat kota. Matanya langsung tertuju pada item yang tercetak di sana. Kalung berlian, 75 juta rupiah. Ia merasa aneh. Alia tahu persis bahwa ia tidak pernah menerima hadiah semacam itu dari Reza, apalagi membeli perhiasan untuk dirinya sendiri baru-baru ini. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Untuk siapa kalung itu? Dan mengapa Reza tidak pernah menyebutkan hal ini sebelumnya? Alia mencoba mengingat-ingat, tetapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ia memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Reza saat itu juga. Sebaliknya, ia menyimpan struk tersebut di laci meja kerjanya dan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Hari itu, Alia berusaha menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia menghadiri rapat penting di kantor, menyelesaikan beberapa proyek yang tertunda, dan bahkan sempat makan siang bersama klien potensial. Namun, pikirannya terus melayang ke struk belanja yang ia temukan pagi tadi. Ketika malam tiba, Alia memutuskan untuk mengungkapkan rasa penasarannya. Setelah makan malam, ia mengajak Reza duduk bersama di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan struk belanja itu dari saku bajunya. Reza, aku menemukan ini saat merapikan meja kerja tadi pagi. Kamu tahu tentang ini? Tanyanya dengan nada yang tenang namun tegas. Reza terlihat terkejut. Wajahnya sedikit berubah. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Oh, itu? Ia terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Itu untuk klien kantorku. Mereka meminta bantuan untuk membelikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Jadi aku yang mengurusnya. Alia mengangguk perlahan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Penjelasan Reza terdengar masuk akal. Tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Alia merasa tidak sepenuhnya jujur. Kamu yakin ini untuk klien? Alia bertanya lagi, mencoba memastikan. Reza mengangguk cepat. Ya, tentu saja. Kamu tahu aku sering mengurus hal-hal semacam itu untuk pekerjaan. Alia tidak ingin memperpanjang pembicaraan malam itu. Ia memilih untuk percaya pada penjelasan Reza, meskipun di lubuk hatinya, ia masih merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk diam sementara waktu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan mengabaikan perasaan curiganya begitu saja. Saat Reza masuk ke kamar lebih dulu, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi struk itu sekali lagi, mencoba mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Pikiran-pikiran mulai berputar di kepalanya, dan ia menyadari bahwa mungkin ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Alia terus dilingkupi tanda tanya. Temuan struk belanja beberapa hari lalu masih membekas di benaknya, meski Reza bersikeras memberikan penjelasan. Namun, sesuatu yang baru terjadi, membuat hatinya semakin tidak tenang. Pagi itu,
Reza bersiap untuk pergi bekerja. Alia yang sedang duduk di meja makan memperhatikan suaminya dengan seksama. Ketika Reza melewati ruang makan untuk mengambil tasnya, Alia menangkap aroma parfum yang tidak familiar. Itu bukanlah aroma parfum yang biasa Reza gunakan selama ini. Alia berusaha mengabaikan hal itu, berpikir mungkin Reza mencoba sesuatu yang baru. Namun, ketika malam tiba dan aroma yang sama tercium di jas yang Reza gantungkan di kamar, Alia merasa ada yang aneh. Ia mendekati jas tersebut, mencoba mengidentifikasi parfum itu. Aromanya lembut, namun jelas berbeda dari apa yang biasa ada di rumah mereka. Dengan hati-hati, Alia memutuskan untuk bertanya pada Reza. Saat makan malam, ia membuka pembicaraan dengan nada yang tenang. "Reza, kamu pakai parfum baru, ya?" Tanyanya sambil tersenyum, mencoba membuat percakapan itu terdengar biasa saja. Reza tampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menjawab. "Oh, iya. Aku sempat semprot parfum di kantor tadi. Teman sekantor bawa parfum baru. Katanya mau promosi produk. Aku coba aja." Alia mengangguk. Meski jawaban itu tidak sepenuhnya membuatnya tenang. "Parfumnya lumayan wangi," katanya pelan, mencoba menggali lebih jauh tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ada sesuatu dalam cara Reza menjawab yang membuat Alia merasa ada yang janggal. Reza tampak terlalu terburu-buru memberikan alasan, seolah tidak ingin pembicaraan itu berlanjut. Alia memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh, tetapi di dalam hatinya, kecurigaannya semakin kuat. Malam itu, Alia kembali duduk sendirian di ruang tamu setelah Reza pergi tidur. Ia merenungkan semua kejadian yang terjadi belakangan ini, struk belanja yang tidak jelas, aroma parfum yang asing, dan sikap Reza yang terasa berbeda. Semua ini seperti potongan puzzle yang belum sepenuhnya tersusun, tetapi Alia yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dan cermat. Jika memang ada sesuatu yang salah, ia ingin mengetahuinya dengan pasti sebelum mengambil langkah lebih jauh. Dengan tekad yang baru, Alia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan Reza. Alia tahu bahwa ia tidak bisa memendam semua kecurigaan ini sendirian. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi, seseorang yang dapat membantunya melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Setelah mempertimbangkan beberapa hari, ia memutuskan untuk bercerita kepada Karin. Sore itu, Alia mengundang Karin untuk minum kopi di sebuah kafe kecil yang tenang. Mereka memilih meja di sudut ruangan yang cukup sepi. Setelah beberapa obrolan ringan tentang pekerjaan dan keluarga, Alia mulai membuka diri. "Karin, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan," ujar Alia pelan. Ia memainkan cangkir kopinya, terlihat gugup. Karin menatap sahabatnya dengan perhatian. "Ada apa, Alia? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya belakangan ini." Alia menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Struk belanja yang ia temukan, aroma parfum yang tidak dikenal, dan perasaan aneh yang ia rasakan terhadap Reza akhir-akhir ini. Karin mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong cerita Alia sedikit pun. Setelah Alia selesai bercerita, Karin menghela napas. "Aku nggak mau bikin kamu tambah khawatir, Alia. Tapi semua ini memang terdengar mencurigakan. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak beres, mungkin kamu harus mengambil langkah untuk mencari tahu kebenarannya." "Aku juga berpikir begitu," jawab Alia lirih. "Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak mau menuduh Reza tanpa bukti yang jelas." Karin tersenyum tipis, mencoba menenangkan sahabatnya. "Alia, aku punya kenalan yang bisa membantu. Dia seorang detektif swasta. Biasanya dia menangani kasus-kasus seperti ini. Mungkin dia bisa membantumu untuk memantau gerak-gerik Reza tanpa menimbulkan kecurigaan." Alia terdiam sejenak, mempertimbangkan saran itu. "Detektif swasta? Apa itu nggak berlebihan, Karin?" "Aku tahu ini mungkin terasa aneh untukmu," jawab Karin dengan lembut. "Tapi aku pikir ini cara terbaik untuk mendapatkan jawaban tanpa harus menghadapi Reza langsung. Setidaknya, kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, kamu bisa tahu dengan pasti. Dan kalau ternyata semua ini hanya kesalahpahaman, kamu juga bisa lebih tenang."
Alia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu memang satu-satunya cara, tolong hubungi detektif itu untukku, Karin. Karin tersenyum dan meraih tangan Alia. Aku akan urus semuanya. Kamu nggak sendirian, Alia. Aku di sini untuk membantumu. Malam itu, Alia merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Karin. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang akan datang dengan kepala tegak. Langkah pertama telah diambil, dan kini ia hanya perlu menunggu apa yang akan ditemukan oleh detektif yang disarankan Karin. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Karin, Alia akhirnya bertemu dengan detektif swasta yang disarankan oleh sahabatnya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Detektif itu, seorang pria bernama Rifki, terlihat profesional dengan penampilannya yang rapi dan sikapnya yang tenang. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Rifki, kata Alia membuka percakapan. Rifki mengangguk. Senang bisa membantu, Bu Alia. Karin sudah memberi saya sedikit gambaran tentang situasi Anda. Namun, saya ingin mendengar langsung dari Anda agar saya bisa memahami masalah ini lebih jelas. Alia kemudian menceritakan semua yang ia alami selama beberapa minggu terakhir. Struk belanja yang mencurigakan, aroma parfum yang asing, dan perubahan kecil namun signifikan dalam sikap Reza. Ia berbicara dengan hati-hati, memastikan untuk tidak melewatkan detail penting apapun. Rifki mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Setelah Alia selesai, ia mengangguk dan berkata, "Dari apa yang Anda ceritakan, sepertinya memang ada sesuatu yang perlu ditelusuri. Namun, penting bagi Anda untuk tetap tenang selama proses ini berlangsung. Kami akan memulai dengan mengamati aktivitas harian suami Anda secara diam-diam. Biasanya, butuh beberapa hari untuk melihat pola atau menemukan sesuatu yang tidak biasa." "Berapa lama waktu yang biasanya diperlukan?" tanya Alia dengan nada khawatir. "Setiap kasus berbeda," jawab Rifki. "Tapi kami akan memberikan laporan harian kepada Anda. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, Anda akan segera diberitahu." Alia mengangguk, merasa sedikit lega mengetahui bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Setelah percakapan itu, ia menyerahkan beberapa informasi penting tentang jadwal Reza, lokasi kantornya, dan kendaraan yang digunakan. Hari pertama penyelidikan berjalan tanpa hasil. Rifki dan timnya mengikuti Reza dari rumah ke kantor dan kembali lagi ke rumah. Reza tampak menjalani rutinitasnya seperti biasa, berangkat pagi, bekerja di kantor, dan pulang menjelang malam. Tidak ada hal mencurigakan yang terdeteksi. Di hari kedua, situasinya hampir sama. Reza terlihat makan siang dengan beberapa kolega dari kantornya di sebuah restoran yang cukup ramai. Tidak ada interaksi yang mencurigakan atau tanda-tanda bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Alia menerima laporan harian dari Rifki dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena sejauh ini tidak ada bukti yang mendukung kecurigaannya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa misteri ini belum sepenuhnya terungkap. Rifki mencoba menenangkan Alia. "Bu Alia, ini baru permulaan. Kadang, orang yang menyembunyikan sesuatu memang pintar dalam menutupi jejak mereka. Kami akan terus memantau sampai mendapatkan sesuatu yang lebih konkret." Alia hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa semua ini membutuhkan kesabaran, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia merasa bahwa kebenaran sedang bersembunyi di balik permukaan, menunggu untuk ditemukan. Pada hari ketiga penyelidikan, Rifki melaporkan sesuatu yang mulai mencurigakan. Pagi itu, Reza berangkat seperti biasa, namun kali ini ia tidak langsung menuju kantor. Alih-alih, ia berbelok ke arah yang berbeda, menuju kawasan perumahan yang tidak biasa dilalui. Rifki memutuskan untuk mengikuti, memastikan jaraknya tetap cukup jauh agar tidak terdeteksi. Perjalanan Reza akhirnya berhenti di sebuah apartemen yang terletak di daerah yang cukup jauh dari rumahnya. Apartemen itu tampak biasa saja, tidak terlalu mencolok, namun ada sesuatu yang aneh dengan cara Reza masuk ke dalam gedung. Dia berhenti di pintu masuk, melihat sekeliling, lalu dengan cepat melangkah masuk tanpa berbicara dengan siapapun. Hal itu jelas mencurigakan, terutama mengingat ini adalah pertama kalinya Reza pergi ke tempat itu.
Rifki memutuskan untuk menunggu beberapa jam di dekat lokasi, mengamati dengan seksama. Setelah sekitar 2 jam, Reza keluar dari apartemen itu dengan langkah tergesa-gesa, seolah khawatir ada yang mengamatinya. Ia naik ke mobilnya dan langsung meninggalkan tempat tersebut, menuju arah yang berbeda dari biasanya. Rifki segera menghubungi Alia. "Alia, saya punya sesuatu yang perlu Anda ketahui," kata Rifki dengan suara serius di telepon. "Suami Anda baru saja mengunjungi sebuah apartemen yang tidak biasa. Saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi di dalam, tapi dia berada di sana selama lebih dari 2 jam. Alia terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Hatinya berdebar lebih cepat. "Apa ada orang di sana bersama dia?" tanya Alia, mencoba menenangkan diri. Sulit untuk dipastikan. Tapi apa yang jelas adalah, ia pergi ke sana tanpa memberitahukan Anda. Dan setelah itu, ia keluar dengan sangat cepat, seolah-olah ia sedang berusaha menghindari sesuatu, jawab Rifki. "Kami akan melanjutkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi saya rasa ini sudah mulai menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres." Alia merasa cemas dan bingung. Tempat itu bukanlah apartemen yang sering ia dengar atau yang pernah ia kunjungi bersama Reza. Ia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di sana dan siapa yang tinggal di sana. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Alia, suaranya hampir berbisik. "Untuk sementara, saya sarankan Anda tetap tenang dan tidak mengambil langkah besar. Saya akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang tempat tersebut, siapa yang mungkin tinggal di sana, dan apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan terus mengikuti dan memberikan laporan terbaru kepada Anda." Alia merasa bingung, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Setiap informasi yang datang dari Rifki seperti membuka pintu baru dalam teka-teki ini, dan ia semakin yakin bahwa Reza sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Hari berikutnya, Rifki melanjutkan penyelidikan dengan penuh kewaspadaan. Pagi itu, Reza melakukan rutinitasnya yang biasa, berangkat dari rumah dan menuju kantor. Namun, sekitar jam makan siang, dia tiba-tiba berbelok lagi ke arah yang sama, kawasan perumahan tempat apartemen misterius itu berada. Rifki yang sudah mengawasi gerak-gerik Reza sejak pagi, langsung mendekat dengan mobilnya, memastikan bahwa jarak antara mereka cukup jauh agar tidak terlihat. Reza berhenti di depan apartemen yang sama, hanya kali ini dia tidak langsung masuk. Ia menunggu beberapa detik, melihat ke sekeliling, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pintu gedung. Rifki mengintip dari kejauhan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tak lama setelah itu, pintu apartemen terbuka, dan seorang wanita muncul. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna merah muda, rambutnya tergerai panjang, dan wajahnya tampak familiar meskipun Rifki tidak bisa langsung mengenali siapa dia. Reza mendekati wanita itu dengan senyum di wajahnya, dan mereka tampak saling berbicara dengan mesra sebelum akhirnya Reza membuka pintu mobilnya dan mengajaknya masuk. Mereka berdua lalu pergi bersama, meninggalkan apartemen tersebut. Setelah berangkat bersama dari apartemen yang sama, mereka mengendarai mobil menuju arah yang tak terduga. Rifki, yang sudah terbiasa mengikuti jejak targetnya, dengan hati-hati mengikuti mereka dari belakang. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika mereka memasuki kawasan industri yang agak terpencil, jauh dari keramaian kota. Reza dan perempuan itu berhenti di sebuah bengkel mobil yang cukup besar, namun terlihat agak tua dan kumuh. Bangunannya tidak terawat, dengan cat yang sudah pudar dan kaca-kaca jendela yang terlihat retak. Meskipun tampak seperti bengkel biasa, ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat itu. Tidak ada banyak kendaraan yang terlihat parkir di luar. Namun Rifki merasakan ketegangan di udara. Sesuatu tidak beres di sini. Reza keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh perempuan itu yang tampak sedikit ragu, namun tetap mengikuti langkah Reza. Mereka berjalan menuju pintu bengkel yang terletak di samping bangunan. Rifki yang tidak ingin kehilangan jejak segera mencari posisi yang lebih baik untuk memantau, bersembunyi di balik mobil yang terparkir di dekatnya. Di dalam bengkel, suasananya sangat berbeda dari yang diperkirakan Rifki. Beberapa pria berbadan besar terlihat sedang berbicara dengan suara keras, dan udara di dalamnya dipenuhi oleh aroma minyak dan besi. Para pria tersebut tampak seperti preman, rambut pendek,
tato di tangan, dan pakaian kasual yang membedakan mereka dari pekerja bengkel biasa. Rifki bisa merasakan atmosfer yang tegang dan menakutkan. Tempat ini jelas bukan tempat yang sering dikunjungi orang biasa. Reza dan perempuan itu memasuki salah satu ruangan di bagian belakang bengkel. Mereka tidak terlihat takut, malah seperti sudah sangat familiar dengan tempat itu. Setelah beberapa menit, Rifki mendekat sedikit lebih jauh, bersembunyi di balik bayangan dinding bengkel yang rusak, mencoba menangkap percakapan mereka. Dari tempat persembunyiannya, Rifki bisa mendengar beberapa kata yang terucap. Perempuan itu berbicara dengan nada tegas kepada salah satu pria besar yang berdiri di dekat mesin las. Saya sudah bilang, urusan ini harus segera diselesaikan. Anda harus pastikan semuanya berjalan lancar, atau kita bisa kehilangan banyak hal. Reza, yang berdiri di samping perempuan itu, hanya mengangguk dan terlihat sangat serius. Kami butuh kepastian. Tidak ada ruang untuk kegagalan kali ini, katanya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Rifki. Dari percakapan itu, Rifki mulai menyadari bahwa hubungan Reza dengan perempuan itu jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Reza, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang santun dan penuh perhatian, ternyata terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Bengkel itu bukan hanya tempat untuk memperbaiki mobil, tetapi juga sepertinya menjadi markas bagi sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Rifki merasa perlu untuk mencari lebih banyak bukti dan memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah kesalahpahaman. Namun, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Menghadapi kelompok seperti ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Mereka bisa saja berbahaya. Setelah beberapa saat, Reza dan perempuan itu keluar dari ruangan dan menuju ke pintu belakang bengkel. Mereka terlihat lebih tenang sekarang, tetapi Rifki bisa merasakan ada sesuatu yang gelap sedang terjadi. Keberadaan para preman di bengkel itu bukanlah sebuah kebetulan. Mereka mungkin terlibat dalam bisnis yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan. Rifki memutuskan untuk mengikuti mereka lebih jauh, namun kali ini dengan lebih hati-hati. Ia tahu bahwa semakin dalam ia menyelidiki, semakin berisiko. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Reza. Jika Reza terlibat dalam jaringan preman atau bisnis ilegal, Alia harus tahu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa bukti yang cukup agar Alia bisa membuat keputusan yang tepat. Namun, sebelum Rifki sempat melangkah lebih jauh, ia melihat salah satu pria besar dari bengkel itu melihat ke arahnya. Rifki cepat-cepat mengalihkan arah dan kembali ke mobilnya. Jantungnya berdegup kencang. Beberapa saat setelah menyaksikan Reza dan perempuan itu berinteraksi dengan para preman di bengkel, Rifki segera menghubungi Alia untuk melaporkan temuan yang lebih mencurigakan. Bu Alia, saya baru saja melihat sesuatu yang sangat serius, kata Rifki. Suaranya terdengar penuh kewaspadaan. Reza dan perempuan itu terlibat dalam urusan yang sangat gelap. Mereka baru saja bertemu dengan beberapa pria yang saya yakini adalah preman. Mereka terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan saya curiga ini bisa berhubungan dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Alia terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia sudah merasa ada yang tidak beres, tetapi mendengar kata-kata Rifki seolah membawa semuanya ke tingkat yang lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Pak Rifki? Tanya Alia dengan nada suara yang bergetar. Apa yang Anda maksud dengan pertemuan dengan preman? Apa hubungan Reza dengan mereka? Rifki menghela napas sebelum menjelaskan lebih lanjut. Saya melihat mereka berada di sebuah bengkel yang tampaknya bukan hanya bengkel biasa. Tempat itu lebih mirip markas untuk kegiatan ilegal. Reza dan perempuan itu masuk ke dalam dan berbicara dengan beberapa pria besar, yang jelas terlihat seperti anggota kelompok preman. Mereka berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Sepertinya ada rencana besar yang sedang disusun. Alia merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Semua yang selama ini ia coba hindari, yang bahkan tidak pernah ia bayangkan, kini muncul di depan matanya. Suaminya, yang selama ini ia percayai, ternyata terlibat dalam dunia yang sangat berbahaya. Namun, Rifki tidak berhenti di situ.
Ia tahu ada lebih banyak lagi yang harus diketahui Alia. Bu Alia, saya juga ingin menanyakan sesuatu. Beberapa hari yang lalu, Anda sempat mengalami kecelakaan hampir tertabrak oleh mobil box, kan? Saya baru saja ingat. Ada beberapa kejanggalan terkait itu. Mobil box yang hampir menabrak Anda terlihat seperti kendaraan yang sengaja diarahkan ke arah Anda. Apakah Anda merasa ada yang aneh? Alia terdiam, memikirkan kembali insiden yang sempat ia alami beberapa hari lalu. Ia memang ingat kejadian itu dengan jelas. Ketika sedang mengendarai mobil menuju kantor, sebuah mobil box tiba-tiba melaju kencang ke arahnya, hampir menabraknya. Untungnya, ia berhasil menghindar, tetapi perasaan tidak enak menghinggapinya saat itu. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Ya, saya ingat. Saya hampir tertabrak, dan mobil itu melaju sangat cepat. Tapi saya tidak pernah berpikir itu bisa terkait dengan Reza atau masalah ini. Jawab Alia, suaranya mulai gemetar. Rifki mengonfirmasi dugaan yang ada. Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, Bu Alia, tapi saya curiga kejadian itu bukan kebetulan. Saya mulai berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang sengaja ingin menakut-nakuti Anda atau membuat Anda merasa terancam. Bisa jadi itu terkait dengan kelompok yang saya lihat bersama Reza tadi. Alia merasakan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. Semua kejadian yang terasa sepele atau kebetulan kini mulai mengarah pada satu kesimpulan yang sangat mencurigakan. Reza, yang selama ini ia kenal sebagai suaminya yang penuh perhatian, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Ia merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Pak Rifki, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Alia dengan suara yang tegang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu sulit untuk diterima. Rifki mencoba menenangkan Alia. Alia, saya mengerti ini sangat berat, dan saya tahu perasaan Anda. Tapi kita harus tetap tenang. Sekarang, hal terpenting adalah menjaga keselamatan Anda. Saya akan terus memantau Reza dan kelompok ini. Kita akan mencari tahu lebih banyak lagi dan menggali apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Kami akan menjaga Anda dan memberikan laporan setiap saat. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada sesuatu yang mencurigakan. Alia mengangguk meski ia merasa bingung dan terkejut. Hatinya masih bergejolak antara kebingungan, kemarahan, dan ketakutan. Suaminya, orang yang ia percayai untuk hidup bersama, ternyata memiliki kehidupan lain yang begitu gelap dan penuh bahaya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang terjadi mungkin lebih dari sekadar kecurigaan belaka. Terima kasih, Pak Rifki. Tolong terus perhatikan Reza. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, tapi saya ingin tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Jawab Alia dengan suara pelan, namun penuh tekad. Alia menutup telepon dan duduk terdiam di ruang tamunya. Pikiran dan perasaannya kacau. Pagi itu, Alia memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor meskipun perasaannya masih diliputi kecemasan dan kegelisahan. Meskipun ia berusaha untuk tampak tenang, pikirannya terus dipenuhi dengan perasaan curiga terhadap suaminya, Reza, dan segala sesuatu yang baru saja ia temui. Setiap detail, setiap percakapan yang diceritakan oleh Rifki, semakin menambah berat bebannya. Namun, ia mencoba untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Alia mengendarai mobilnya dengan hati-hati, berusaha untuk tetap fokus meskipun pikirannya terombang-ambing. Jalanan kota pagi itu cukup padat, tetapi ia merasa tidak ada yang begitu mencurigakan. Namun, saat ia berbelok di sebuah persimpangan, tiba-tiba, dari arah yang berlawanan, sebuah mobil melaju kencang tanpa ada tanda-tanda melambat. Mobil box itu, yang tak terlihat jelas dari kejauhan, meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi, tak memberi waktu bagi Alia untuk bereaksi. Tabrakan itu sangat keras. Sebelum ia sempat menghindar atau menekan rem, mobil box itu menabraknya dengan keras, menghantam bagian samping mobil Alia. Seketika, semuanya menjadi gelap. Alia merasa tubuhnya terbanting keras, dan sensasi sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya terasa pusing, pandangannya kabur, dan ia merasa terjatuh ke dalam kegelapan.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti kisah selanjutnya di part 2. Sampai ketemu besok, Bunda.